Kristen selalu kalah, tetapi ngotot jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Hal ini sebetulnya sangat memalukan. Allah Jibril kau itu, Allah Jibril kau itu kalah sama aku. Diam dulu kau. Kau bedakanlah bersaksi dengan dia menyatakan dia itu nabi. Di situ dia bersaksi. Tahu nggak arti bersaksi itu gimana? Ini loh, sebelum ada dia menceritakan entah nabi siapa yang dia maksud. Siapa, Ger? Di situ Nabi siapa? Iya, nabi siapa yang dimaksud itu? Pergi kau Jibril, pergi kau Namus. Ger, kan di situ dia bilang seorang nabi tidak Yesus bersaksi, telah bersaksi. Iya, nabi siapa itu yang diceritakan oleh Yesus, Ger? Dia itu bersaksi. Iya, nabi siapa dia itu yang bersaksi, bukan dia yang mengaku nabi di situ. Dia itu bersaksi, tidak mengakui seorang nabi di situ. Oke. Poinnya di situ kau. Pergi kau Jibril. Pergi kau Namus. Yang dia maksud kok gak dijawab, Ger? Kenapa, Ger? Siapa yang dia maksud seorang nabi itu? Coba kau jelaskan. Siapa? Saya kasih hadiah kerupuk. Yuk. Nah, itu nabi-nabi palsu. Siapa nabi itu, Ger? Aneh jamin. Nabi-nabi palsu yang kau yang satu itu aneh ganti. Itu yang dimaksud. Dia itu sempat ke Gerasa, dia mau ke Galilea, terus dia bilang, "Ayo apa itu waktu itu dia kembali lagi itu ke yang nabi yang dimaksud Yesus itu nabi-nabi palsu yang matinya diracun. Tahu kau? Itu nabi palsu, jangan ngaco dah. Ada nabi palsu yang matinya diracun di zaman Yesus. Ada. Siapa? Ada. Nabi ada. Siapa? Kau Yesus itu sendiri. Ada nabi waktu makan di Khaybar, waktu makan di Khaybar yang dikasih daging sapi atau daging kambing. Ngarang ada ayatnya. Coba kau cek. Mana ayatnya? Oh iya, ada ayatnya gini, Ger. Ger. Ayatnya seperti ini, Ger. Mati setelah diracun, ayatnya gini, Ger. Setelah minum anggur merah, maka dia menyerahkan nyawanya. Apa aku bilang? Nah, itu kan, Ger. Ayatnya, Ger. Ya, nabi yang itu kan, Ger, maksudnya. Setelah minum anggur merah, maka dia menyerahkan nyawanya, itu kan, Ger. Itu loh. Yesus sendiri disebut nabi palsu. Waduh, parah ini. Parah. Enggak mau disebut seger. Dia ini bersaksi tentang nabi palsu yang mati diracun. Regulasinya di Matius ditolak, Ger. Matius 7 ayat dia ditolak di Nazaret, Ger. Dia ditolak di Nazaret, Ger. Terus dia juga berkata bahwa seorang nabi dihargai di mana-mana kecuali di tempat asalnya, Ger. Dia ditolak di Nazaret, hampir dibuang ke jurang, Ger. Dan itu juga paralel ayatnya itu, Yohanes 4 dan 44. Saya teman-teman sekolah Alkitab, Ger. Kau jangan goblok di situ, Ger. Tamatan sekolah Alkitab di mana kau? Sekarang aku balik tanya. Tamatan sekolah Alkitab di mana kau? Jangan satu-satu dulu dia. Ketahuan bohongnya ini, Mamus ini. Kau yang pengarang sendiri, kau pengikus. Wah, kau jadi Jibril. Ya kan? Sekarang aku bertanya, bagaimana Jibril itu bisa berubah jadi Namus? Bung, sekarang aku balik tanya, bagaimana Jibril itu bisa berubah jadi Namus? Kau buka Sahih Bukhari 3. Kau baca sampai habis. Namus itu apa, Ger? Namus itu apa, Ger? Sahih Bukhari 3 dong. Sahih Bukhari 3. Namus kali maksudnya. Namus itu apa, Ger? Aneh tanya, apa sih Namus itu, Ger? Mulai gedein gini. Buka Sahih Bukhari 3. Kata Namus itu Jibril. Jibril yang berubah jadi Namus. Lah iya, Jibril berubah jadi Jibril. Enggak berubah, Ger. Nah, sekarang bagaimana dia bisa berubah jadi Namus? Itu yang jadi pertanyaanku, kawan. Ger, baca dulu, Ger. Woi, wahai perusak isi Alkitab, baca dulu itu Alkitabmu sendiri. Baca, Ger. Jangan melampaui yang ada tertulis. Yesus baca, Ger, yang ditunjuk Ustaz Alif, Ger. Baca, Ger, yang ditunjuk Ustaz Alif itu, Ger. Ger. Itu kan kamu lagi mitnah Yesus loh, Ger. Loh, kok perumpamaan? Sekarang kan kalian itu memaksa ditolak hampir masuk. Itu kan perumpamaan. Baca dulu, Ger. Itu bukan baca, menceritakan perumpamaan. Nih,
Jangan lari ke bawah situ. Jangan lari. Hampir Ya ke atas dulu. Inilah kau suka. bilang itu Ya, ini perumpamaan. Suka di atasnya. Pengikut Ini Namos ini perikopnya. kebiasaan gini. Sekarang Ya, ya itu ini perikop. Ger, perikopnya. baca. Kita, Dibaca ya, dulu, Ger. selesai Yesus menceritakan perumpamaan itu. Nah, perumpamaan yang jelas-jelas di situ perumpamaan itu. Loh, Kau baca perumpamaan dulu itu intronya. perumpamaan itu udah kelar setelah selesai menceritakan gimana sih lo ini ah. Nah, Iya, setelah mentret. Yesus Gimana? selesai Lu gimana? menceritakan perumpamaan. Namos berubah jadi Jibril itu Alif. Iya pun nah ini coba. Jibril berubah Ini, jadi Namos itu. maaf, Bagaimana Kristen ya. caranya? Maaf Kristen. Coba dulu Si dari Sager tadi. ini tadi mengatakan Yesus itu nabi maaf. palsu karena yang diucapkan oleh Yesus katanya ini nabi palsu, padahal Yesus sendiri yang bilang nih, masih satu ayat nih. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dia ini siapa? Yesus. Nah, dijelaskan, maka Yesus berkata kepada mereka yang menolak itu nih, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di Itu kan rumahnya. jelas perikopnya perumpamaan. Pemahamannya lebih dalam lagi. Perumpamaan Yesus. Dor. Ya Namos berubah, Jibril berubah jadi Namos. Ternyata Jibril si berubah Seger jadi Namos, ini Alif. Seger ini Ternyata Jibril mengatakan bisa Yesus berubah itu jadi nabi Namos. palsu. Itu bagaimana caranya? Seger Ternyata si Jibril itu bisa berubah jadi Namos. Sabar, Ger, nggak usah Aduh, kejar. parah ini Alif ini. Sabar, Ger. Nggak usah kejar. Ditunjukkan Ya sabar, aku juga sabar. Sampai hampir masuk jurang dia bilang Tunjukkan. perumpamaan. Sahih Bukhari 3, buka Alif. Buka Arif. Ginting lu, Alif, Ger. buka. Yesus Sahih Bukhari ditolak, 3. didorong Berani orang nggak kau di masuk sini? jurang. Nah, nggak Dia berani itu dia. perumpamaan. Alif si muka sampah ini nggak berani. Buset dah. Buka Ya Sahih udah, Bukhari Ger. Ya 3 udah, Alif. kamu tunjukkan. Bu Rahma, seger-seger gedein Bu Rahma biar bisa nunjukkan Sahih Bukhari 3. Gedein Bu Rahma. Bu Rahma, seger-seger gedein. Kan itu kan jelas perumpamaan di situ. Alif, daerah buka kembali. Sahih Bukhari 3. Bahas apa ini? Kores, buka Sahih Bukhari 3, Kores. Sahih Bukhari 3. Ada apa di situ? Nggak, dia boleh tunjukkan sendiri, Kores. Terjemahannya langsung. Perbesarkan Kores. Biar dia buka. Buka data, Kores. Iya. Bukhari 3. Iya. Nah, Buka, baca Ger. Udah aja. digedein tuh Bu Rahma. Baca Buka, Ger. habis. Sahih Bukhari-nya tunjukkan. Baca setelah habis. Translate-nya Ya itu. kamu. Baca. Kamu kan yang bawa dalil. translate-nya sampai Jangan habis. kau kepanasan. Minum kau dulu kecing unta pada kau panas. siapa yang Campur es. kepanasan? Apa dibilang tadi? Minum Ayo. kucing onta. Lu minum baygon Kristus sono. Kalau masih hidup Iya, barulah Kristen benar. Kan makan Iya. Tunggu ya, gua masih open cam. Unta itu. Ya udah kita adu Minum kucing unta sini. itu ada hadisnya. Kau kebanyakan baca Kidung Agung lu, Ger. Ya udah kita baca sampai habis ya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Alais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaannya untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Sebelum kemudian beliau kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi malam dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid harusnya ya. Seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Tunggu. Aman.
Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Masya Allah. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Warokoh berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kau alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Terus, duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Oh, duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Oh gitu. Ini bernubuat ini Warokoh. Oke, stop. Mana nih di sini? Siapa? Mana namus Jibril ini mana? Kamu takia Korintus aja dasar penyembah kadrun Kristus. Di mana ini Jibrilnya mana? Woi, penyembah kadrun. Mana Jibrilnya mana di sini? Diam dulu. Kamu ini bohong ya, kegap kamu dasar tukang takia Korintus. Mana namus di sini Jibril mana? Mana? Bubuk nggak lu? Malu nggak Roh Kudus lu sun kaki di kaki gua? Hah? Namus itu siapa? Aku tanya namus dulu ini, sama kau. Namus ini bahasa Yunani. Ya, ini artinya hukum. Siapa? Nih, sini gua buktiin lu, diam di situ ya. Namus bahasa Yunani. Kata bego. Kata Wapi bilang namus itu Jibril. Kau itu tolong nggak ngerti apa-apa sama makasih Korea sudah sini lo penyembah kadrun Kristus. Nabimu disuruh baca 3 kali sampai nggak bisa baca ya. Bukin lo, sungguh ya di situ ya. Makasih Korea udah kau baca Quran kau di situ. Mencret kau kan. Sini lo. Disuruh baca gak bisa baca. Makanya lu pindah Uganda. Aduh, Uganda. Kores kadrun Kristus itu bikin bego-bego orang. Aduh, mainstream Kores. Sini lu. Ya, jangan kabur lu ya. Kores. Lu di sini. Diam situ. Udah nggak usah kejar-kejar. Jangan kabur lu. Ini mau gua bubukin lu pakai data gua. Sini lu kalau pengen tahu namus itu apa sini, gua kasih tahu apa. Yang kejar-kejar. Penyembah kadrun Kristus ini kok tolo-tolo. Dulu masih loading ini. Bilang itu Jibril. Jadi kita kata-kata dulu aja saya Ustaz Wapi bilang itu Jibril. Nih, lu lihat di sini lu. Nah, sini ya. Nah, nih. Ustaz Wapi bilang itu Jibril. Nah, sini. Sini. Ya, ini ya. Nih. Kita buka dulu di misalnya kita buka dulu di Roma 3. Jangan Roma deng, apa ya? Misalnya Matius 5:18 kita buka ya. Matius 5:18 kita buka. Matius 5. Mana dia? Matius 5:18. Nah, ini ya, lihat di sini apa perkataannya. Nah, lihat di sini ya. Kores kau itu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lu lihat ini bahasa Yunaninya apa? Lu lihat ini. Jangan terguncang lu. Jangan terguncang. Nah, kita buka. Nah, ini ya, Matius 5:18. Bible Hub yang kukasihi. Nah, ini ya. Nah, nih. Tuh. Tonomo heos an pantagenetai. Nah, ini ya, nomo nih kita buka nih. Ini hukum nih, kita buka nih sini. Kecrot. Tuh, apa tuh? Nih, apa nih? Namus itu hukum. Dablek. Selamat datang di kebenaran. Namus itu hukum. Namus darah lu, penyembah kadrun Kristus. Dong. Koin beralih kepada namus nih. Ini. Ini nih, nomos nih. Ayo nangis lu, mewek lu. Roh Kudus lu, gua bubukin lagi. Roh Kudusnya bubuk lagi. Nomos kok Jibril. Namus itu hukum. Kores, data kau itu data abal-abal. Mana Roh Kudus lu? Maju lagi sini biar Kores satu-satu. Nomos dengan namus itu beda. Namus itu kok Jibril, namus kau yang kesiksa satu-satu. Ayo nangis darah lu. Kau kepanasan. Makanya ini gue tuh orangnya tuh seneng gitu digiring-giring oleh peritung kemana mereka mau, karena nanti bubuknya tuh di syubhatnya mereka sendiri gitu loh. Lu boleh buat cebokin dulu. Nabimu di 1000 hari mana sekarang? Ayo.
nggak bisa baca dia. Nah, mampus, syukurin. Nggak di situ poinnya. Namus kok Jibril, namus hukum. Hukum namus itu. Kores monitor. Mewek kan lu? Ya enggak? Nomos sama namus itu bikin. Coba nangis kan, kenceng nomos lagi nangisnya. itu nomos, Kenceng lagi, meraung-raung tuh kepada kerajaan Papa di itu sorga. nomos, beda sama namus. Tulisannya aja beda. Raung-raung lu. Namus kalau dicari. Tulisannya aja beda. Nangis. Kores. Namus itu artinya kebajikan. Biar seger Apa? seger terbuka pikirannya. Biar seger terbuka. Ternyata ada pikirannya. Nangis yang kenceng lu. Ayo. Melayang-layang di atas permukaan air Roh Kudus lu sekarang kan. Ayo. Ini biar Bener gak tuh setalif data gua? Halo, Kores. Iya, Burama gedein dikit. Gedein, ya, Burama. Baca nih, seger baca seger. Baca. Namus. Hukum, kebiasaan atau Nomos. kehormatan, dan pada akhirnya berasal dari kata Yunani kuno apa itu? Nomos. Selamat datang di kebenaran. Roh Kudusnya bego, nggak bisa bahasa Yunani. Mati ditendang sapi lah si geser-geser. Akhirnya si Geger Apalagi yang mau ditolak? Duar. Lari. Malu dia. Kirim kerajaan Papa di sorga sono. Waduh. Kabur. Udah berapa yang kabur ya hotelnya? Udah masuk 10 ya.